Ini apa sih? Aku baru tahu kalau yang ini apa tuh? Perguruan mana? Anda dari Mungkin ngambil Mas Awi. Mas Awi suruh nonjok orang yang punya perisai batin. Ya tetap tembus. Hai semuanya, gimana kabar kalian teman-teman? Semoga sehat selalu, semoga baik aja. Semoga baik-baik aja. Sehat selalu teman-teman, rajin-rajinlah beribadah. Enggak sih, aku nggak berani untuk nyuruh kalian beribadah. Aku lebih berani untuk nyuruh kalian, yakinilah apa yang membuatmu yakin. Percayailah apa yang menurutmu itu benar, ya, tapi jangan toksik. Jadi kalau kalian percaya sama suatu hal ya jangan toksik. Jangan mempengaruhi orang untuk ikut kepercayaanku, menghasut gitu ya. Jangan. Hidup ya santai aja. Kalau kalian percaya ini adalah asbak, ya percayailah ini asbak. Tapi nggak usah ngajak teman-teman yang nggak percaya ini asbak gitu loh. Kalau teman-teman yang lain percayanya ini adalah tangan, ya biarin gitu. Kenapa kok tiba-tiba bahas ini, Mbak? Fenomena anak zaman sekarang. Itu lagu apa sih? Fenomena anak sekarang. Lagunya siapa yo? Ya pokoknya itu ada lagu deh. Oke, fenomena zaman sekarang. Sosial media itu pasti ada plus minusnya. Ya, semakin berkembangnya, semakin terbuka, semakin gampang naik, gampang turun, pasti ada plus minusnya. Minusnya adalah mungkin too much information. Terus banyak orang-orang gampang viral, gampang naik, gampang turun juga. Mungkin tidak didukung dengan sumber daya manusia kita yang kurang edukasi gitu ya. Jadi ya udah nangkepnya mentah-mentah aja gitu, kayak apa yang divisualkan di sosial media menurut mereka itu yang paling benar, itu yang sah gitu ya, itu benar-benar terjadi, itu nggak direkayasa, nggak dimanipulasi, nggak dibuat-buat gitu ya, itu real gitu. Itu untuk orang-orang yang nggak teredukasi ya akan nangkepnya mentah-mentah gitu. Contohnya sekarang kalau kalian nge-scroll aplikasi yang namanya TikTok, kalian akan gampang banget nemuin berita-berita gitu ya yang lagi naik. Itu kan kasusnya Sabuk, terus kasusnya ada 5 yang aku lihat tuh, yang seliweran terus di sosial media. Dukun, ya pokoknya itu deh. Terus pemukulan-pemukulan yang sempat kemarin viral. Terus sempat juga yang nyolong di Indomaret. Terus sempat juga yang Hotman Paris buka apa Atlas ya namanya. Oke, kali ini kita akan bahas tentang pesulap merah. Dan kalau kalian ingat itu kan pesulap merah pertamanya mencuat itu bukan sama Syamsuddin, tapi sama ilmu kebal dulu. Tapi nggak begitu hype ya. Yang ini tuh hype gitu loh sama si Syamsuddin ini. Kalau ngomongin tentang dunia perdukunan gitu ya. Banyak banget ya di Semarang yang aku tahu. Kalau kalian tahu di daerah Manyaran, kalau kalian tahu orang-orang Semarang Seketeng Kembar, mau belok-belokan situ, itu tuh ada kayak ruko-ruko yang tiap malam ada kayak tunawisma yang duduk di situ gelar tikar, tapi yang datang itu mobil-mobil. Platnya bukan plat pribadi. Ya, ngerti kan maksudku? Jadi banyak mobil-mobil datang ke sana ya, rapi-rapi gitu turun untuk minta kayak, Pak saya mau begini, nanti tolong dilancarkan, saya harus ngelakuin apa dan lain-lain. Itu pertama. Kedua, waktu aku KKN, aku nginep di rumah kepala desanya. Dalalah kepala desanya itu cewek. Terus pas kita KKN itu lagi mau acara kayak pemilihan kepala desa baru, banyak saingan gitu ya. Terus ibunya tuh cerita ke aku, iya Mbak Adel, kalau calon-calon lain itu sampai mereka pergi ke dukun, terus disuruh muterin mimbarnya, disuruh ngasih apa segala macam, ngambil tanah dan lain-lain. Kayak ya kalau saya enggak, ya kalau menang-menang aja, kalau kalah-kalah aja, udah nggak apa-apa. Jadi dukun itu kayak hidup berdampingan gitu loh. Bahkan kayak mamaku pun dulu tak tanyain gitu, mau percaya dukun nggak mah? Iya percaya nggak percaya, mau nggak percaya tapi ada yang sakti, mau percaya tapi banyak yang double gitu loh. Di satu sisi aku setuju banget sama si pesulap merahnya ini. Aku setuju banget karena apa? Karena alhamdulillahnya tuh aku mengalami yang namanya, sebenarnya bukan aku, Marcel itu mengalami. Marcel bukan pesulap merah ya, Marcel. Nih gambarnya di sini, Marcel itu mengalami pengalaman yang menurutku nggak mengenakan tentang dukun-dukun itu tadi. Kalau pesulap merah mengatakan, waktu diwawancaranya aku sempat lihat gitu ya, kenapa sih kok alasannya tuh apa, kok dia mau naikin kayak gini tuh apa? Ya karena sulapnya udah nggak begitu laku, terus dia lihat dukun-dukun ini dan korban-korbannya kok mesake, kok isinya kok pembodohan, pembohongan, akhirnya dimintain duit dan lain-lain gitu ya. Kasian gitu loh. Dan trik-trik yang digunakan dukun-dukun gadungan ini tuh yang trik-trik yang dia gunakan dan dia tahu. Dan itu kejadian sama Marcel. Pokoknya intinya dukun ini dipanggil ke rumah. Terus akhirnya dia kayak, waktu dukun itu datang tuh kayak
gitu loh. Bukan berarti aku tidak menghargai pekerjaan seseorang ya, enggak. Tapi kita tuh kerasa mana ini yang orang pintar beneran, mana yang enggak, mana yang sok pintar gitu loh. Kayak dia menyelusuri seluruh rumah gitu yang gitu-gitu. Aduh banyak banget deh, ada yang sampai ngubur hewan-hewan bulus lah, ngubur sunduk-sunduk itulah, terus ngasih menyan lah, terus disuruh mandi di marina. Tahu kalau Semarang kalian tahu marina, butuh kayak apa banyu negatele kayak apa, suruh mandi di situ nggak boleh dibilas jam 12 malam. Konyol menurutku. Aku nyemplungin kaki aja gatel, apalagi dimandiin seluruh badan loh, sak das seluruh badan, dan nggak boleh dibilas sampai besok pagi. Kalian bayangin aja, disuruh makan bulus mentah. Pokoknya makanannya tuh nggak lazim gitu loh. Nggak genah menurutku. Mulainya pengalamannya dari situ. Jadi aku ngerasa kayak si pesulap merah ini, oh relate. Oh untung kamu speak up gitu loh. Bayangin kalau dia nggak speak up, ada berapa banyak orang lagi yang terbodohi. Dan indikasinya adalah, aku setuju dengan Marcel, tapi sebagian aku percaya juga sama dukun gitu loh. Percaya nggak percaya yang ngerti kan? Karena ada beberapa orang pintar yang beneran membantu. Dan ciri khasnya adalah satu. Orang pintar ini yang menyembuhkan bukan dengan obat dokter, tapi dengan doa atau dengan mantra, dengan semedi dan sebagainya, tidak pernah meminta imbalan sepeser pun, sepersen pun. Nggak pernah minta imbalan uang, imbalan berbentuk mobil, rumah, imbalan berbentuk makanan, imbalan berbentuk apapun untuk dia, nggak pernah. Jadi kalau ada dukun mau bersihin rumahmu terus terlalu toksik ke kamu jelasinnya, sehingga membuat kamu kayak yang tadi nggak percaya jadi percaya, kayak ibu ini kalau nggak percaya nanti pokoknya kerasa gitu loh di hati, oh ini beneran ini enggak, dan orangnya nggak bisa dicari, orangnya tiba-tiba datang sendiri dan hilangnya hilang sendiri. Tadi aku sempat bilang kalau pesulap merah itu sebelumnya nggak sama si Samsudin. Gila ya, aku kayaknya nggak sopan deh ngomongnya si Samsudin. Benar ya, namanya kayak gitu. Oh ya, si Pak Samsudin ini. Tapi dia dulu sama ini, kita lihat ya. Ini sebelum dia ketemu pesulap merah kayak gini. Oke, ini terus ketemu sama pesulap merah nih. Sekarang saya akan coba untuk pukul ya. Hah? Harusnya sedikitnya. Oh, harus ada sedikitnya. Oh. Ini serius ya, aman ya? Ini berapa tonjokan nih, Pak? Ya gimana mas, kalau masanya 3 maksimal, tadi udah 1. kalau masanya ada ya sedikit kena. Oh iya, coba. Nah, ya udah tanya segini kayak gini. Nih gini kayak gini. Dapat. Nah, ini ada sedikitnya. Beberapa waktu lalu aku sempat belajar tentang hipnotis atau hipnoterapi. Gini, balik lagi. Banyak orang-orang yang tidak teredukasi, teman-teman. Jadi, aku ambil kasusnya gini, contoh. Aku sakit. Mamahku itu kan kurang teredukasi nih. Mamahku cuma lulusan SMA, sosial media juga diajarin anaknya, nggak begitu fasih penggunaan sosial media. TikTok juga kayaknya mama nggak punya. Papaku juga masih pakai HP yang, ngerti nggak sih, yang keypadnya cuma 1-9 terus bintang 0 sama pagar. Nah itu papaku masih pakai gitu, nggak Android. Akhirnya karena mungkin pas datang ke dokter nggak menemukan titik terang, masuklah ke pengobatan alternatif. Aku yakin si bapaknya ini tuh juga punya kemampuan atau mungkin punya ilmu gitu ya. Kalau kita belajar hipnotis atau hipnoterapi itu banyak kayak pengertian-pengertian yang tadi disampaikan si pesulap merahnya. Ada anchor, terus ada apa? Body catalepsy tadi. Yang gitu-gitu. Tapi untuk orang awam ketika kita menyampaikan contoh L, ini namanya anchor. Paham nggak? Enggak. Karena dia nggak teredukasi, nggak tahu. Untuk orang yang udah paham, oh tahu anchor itu apa. Untuk orang yang nggak teredukasi, misal aku ngomong, ini anchor, ini fungsinya untuk ngambil misal. Padahal fungsinya nggak itu, artinya juga nggak itu. Nah orang-orang yang nggak berpendidikan itu nggak akan tahu. Makanya sasaran-sasarannya mereka-mereka ini adalah orang-orang yang mungkin kurang teredukasi. Tuh untuk video yang ini. Tenang, masih banyak video yang lain. Menurutku ini video awal si Marcel ini yang viral yang pertama kali tapi nggak begitu naik gitu loh. Terserah kalian percaya atau enggak. Kalau aku yang kayak gini, pertama jelas tidak percaya. Karena orang-orang yang berusaha kayak, misalnya aku mensugesti diriku sendiri kalau iPad ini tuh punya perisai batin gitu ya. Bener-bener tersugesti.
terus dimasukin sugesti berlebih terus menerus, akhirnya aku meyakini kalau iPad ini punya perisai batin. Tak pegang nggak bisa ketika sugesti itu masuk gitu loh. Nah mungkin bapaknya ini melakukan itu ke orang-orangnya. Akhirnya orang-orangnya bisa berperilaku seperti itu dan kayaknya real banget kan. Tapi orang-orang yang enggak tersugesti, ya enggak, ya bisa mukul-mukul aja gitu loh. Terus si pesulap merah viral belakangan ini. Nah ini videonya. Kita lihat bareng-bareng. Trik bukan sulap. Iya. Padahal trik. Iya. Nih, gini. Set, jatuhin. Cakep. Nggak kelihatan? Wah, gue buta. Dari depan. Tuh. Set. Nah, ini tinggal pencet doang. Dibungkus. Tuh. Dia perlu proses. Oh, dia ada prosesnya. Oke. Itu bahan mineral ya tadi ya? Alat kimia. Alat kimia. Oh, itu kimia ya? Wih. Wih. Rumah ini sudah memiliki penghuni sudah cukup lama. Asik. Oke, itu video pertamanya. Jadi si Marcel itu membongkar trik-trik yang digunakan dukun-dukun gadungan. Ya mungkin, kalau kalian lihat video-video yang dukun-dukunan itu tuh pasti neng desa ngono lho. Aku kok kasar banget nih ngomongnya. Pasti bukan di perumahan ini, ngerti nggak? Pasti bukan dengan rumah yang berteknologi bagus, yang pagernya bisa buka sendiri, yang kalau mau nyalain TV tinggal hey Siri atau hey apa Google tuh oke Google, nggak mungkin. Tapi pasti di tempat-tempat yang rumahnya nggak berpagar, banyak tanaman, lantainya mungkin masih tanah, banyak ayam dan kucing berkeliaran, yang gitu-gitu loh, ngerti tak? Tuh kowe nek paham goblok berarti. Nih, gue buktiin nih, misalkan nih ya, iya. Oh ini keris yang nyetrum. Punyain dukun tuh, ya. Itu dililit-lilit kain putih biasanya tuh. Dililit-lilit kain putih karena di sebelah sininya ada tombolnya. Ada tombolnya. Jadi kalau dipegang sama orang umum, itu kepencet dikit keluar petir ujungnya. Keluar listrik ujungnya. Ya. Makanya ditutup pakai kain putih. Kalau ini lebih sakti lagi, nggak ada tombol-tombolan di keris. Bisa dicek total tuh. Ya, sama penonton, bahkan bisa dipegang sama penonton. Ya. Dan ini bisa keluar petir. Ya. Nih lihat, ini dukun yang nipu nih kayak gini. Dukun yang main trik tuh yang kayak gini. Ya, trik sulap elektronik dijadiin pengobatan itu aduh, pembodohan akal sehat. Ya, seharusnya trik tidak dijadikan untuk pengobatan. Ini harusnya dijadikan untuk hiburan dalam pentas seni, bukan untuk pengobatan. Ini dukun-dukun sok tahu tentang hal goib itu yang kayak gini yang gue maksud. Yang kalau nggak nipu ya cabul. Nih, misalkan ada pasien nih, saya sakit nih, tolong dong sembuhin saya. Wih, langsung oke. Pasiennya? Kalau saya lihat ya, pakai mata kaki saya. Waduh, kalau dukun pakai mata batin ya. Ini mata kaki. Kalau saya lihat pakai mata kaki saya nih, panjenengan disantet. Panjenengan diguna-guna. Ini harus dibersihin nih. Biayanya 10 juta. Atau 5 juta. Kalau kelihatannya nggak terlalu kaya, biasanya 5 juta. Ini pembersihan harusnya 5 juta nih. Pembersihannya pakai keris petir, ya. Nih, coba ya. Wah, di sini nih pusat santetnya nih. Coba. Nah. Wow. Wih. Berarti di sini dikiriminnya nih pakai jasa santet ekspres nih. Nih, di sini nih. Nih, terus dicari lagi nih. Wah, coba kita cari-cari lagi. Nah, ini nih di sini nih. Tuh, ya kan? Wih. Ini nih. Ini dukun yang kalau nggak nipu ya cabul ya, sok tahu tentang hal goib ya ini nih. Tuh, yang kedua dia buktiin tentang keris petir. Sebenarnya banyak ya trik-triknya. Tapi ada juga orang pinter yang beneran ya kan. Ada juga yang sembuh diobatin di situ, mandi gitu ya, ramuannya kayak doanya kayak segala macam. Tapi ada juga yang dimaksud si Marcel ini yang gadungan, yang kalau nggak cabul ya nipu. Begitu. Lanjut. Pertarungan ilmu tenaga dalam antar keduanya pun terjadi. Si dukun terlihat kewalahan menghadapi kekuatan Samsudin. Hingga ia... Ini apa sih? Aku baru tahu kalau yang ini apa tuh? Goblok,
adu ilmu. Oh, adu ilmu. Oke, adu mekanik, adu Atau masuk kode. tes adu sama Mas Bagus baju. Coba. Ngerti nggak sih anak SD zaman dulu yang main Kamehameha terus temennya langsung ngerti nggak? Sama anjing. Coba adu ini Mas Bagus. Sini. Coba kita coba. Gus Samsudin kalau harus bisa baca Qul A'udzu Birabbinas loh. Coba. Mas Dukun, kamu dukun aku Samsudin. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me. Tendang tuh Mas, gue tendang. Dia obat gede. Wah, sini lawan aku sini. Gak bisa. Ada yang nggak terima. Perguruan mana? Anda dari Belum. Bukannya udah tadi itu belum. Oh, udah. Saya pasti nemeng nih. Kamu nyerang dong. New challenger. Get ready for the next battle. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me. Perguruan Kera Belanda 3. Perguruannya Mas apa? Panjenengan perguruannya apa? Bocil lagi. Kalau kita mau ganti perguruan bocil kematian. Oke. Tolong ini balikin. Oh iya. Ini siapa yang menang? Aku aja yang menang ya? Ya ceritanya gitu. Gus Samsudin yang anak bocil kematian yang menang ceritanya ya. Berarti kayak gini, pakai kekuatan tanpa bicara guys. Oke. Kalau aku lihat yang tayangan tadi dan tayangan yang diperagain sama Mas Awi sama Mas Bagus, itu tuh kayak anak kecil yang lagi main jurus-jurusan, ngerti nggak? Atau kalau kalian dulu inget John Cena, apa Smackdown. Nah itu jurus-jurus itu yang ngerti nggak sih, anak kecil ini tuh punya imajinasi yang luar biasa. Kalau ketika kita Kamehameha, tuh ini tuh ada jurusnya gitu loh. Mau percaya nggak percaya itu kan balik lagi ke kita masing-masing gitu ya. Aku barusan dapat ilmu yang penting banget gitu. Ketika aku menghipnotis seseorang atau menghipnosis seseorang, memberikan sugesti-sugesti. Kalau orang itu dari awal itu emang mau menyerahkan dirinya kayak, iya emang aku mau disugesti, aku emang mau dihipnotis. Aku menyerahkan diriku emang untuk menjadi lebih baik sesuai keluhanku, aku pengen menghilangkan keluhan itu. Aku percaya sama Mbak Adele untuk menghipnotis aku. Ketika orang itu setuju, kita masuk itu enak. Nah, sama halnya kayak dukun-dukun gadungan. Aku nggak bilang semua dukun gadungan, tapi hanya untuk oknum dukun aja. Dukun-dukun gadungan ini atau oknum-oknum gadungan ini, dia kan sudah membawa trust nih. Untuk orang-orang yang manggil dia itu kan pasti orang-orang yang butuh. Bayangin aja kalau saudaranya ada yang sakit, nggak punya uang lebih, atau mungkin ada uang tapi di dokter udah nggak sembuh-sembuh, akhirnya kan dia udah putus asa, dimasukin sugesti macam apapun tuh masuk gitu loh. Apalagi menjanjikan kesembuhan. Nah dia udah trust dulu nih sama oknum-oknum gadungan ini. Jadi apapun yang dilakukan oknum gadungan, si pasien ini, si klien ini akan percaya dan bisa mengeluarkan uang berapapun mintanya. Bahkan yang nggak make sense aja diturutin, ngerti kan? Dan oknum-oknum gadungan ini nggak akan mau nyasar orang-orang yang pinter, yang smart, yang pikirannya terbuka. Mereka hanya nyasar orang-orang ya yang gampang dikibulin, yang kurang edukasi aja. Kalau menurutku si pesulap ini tuh konsisten gitu ya. Dia bukan menyerang seluruh dukun, tapi dia hanya spesifikasinya satu waktu itu ke Samsudin doang, karena dia merasa itu trik-trik sulap yang digunakan untuk nyari uang, digunakan untuk penyembuhan, dan itu narik tarif. Padahal sih waktu itu aku lihat si Samsudin ini nggak narik tarif, tapi ada bukti-bukti yang menunjukkan kalau si Samsudin ini ternyata narik tarif, dan kisruh-kisruhnya itu aku lihat sedikit-sedikit doang, nggak semuanya. Menurutku aku sebagian besar, hampir 80% setuju sama si pesulap merah kalau
Trik-trik seperti ini yang sebenarnya tujuannya untuk mengentertain orang, untuk membuat orang terhibur, jangan digunakan, jangan disalahgunakan terus akhirnya untuk ngobatin orang terus nyari cuan dan berkedok agama. Agama itu nggak kemana-mana, jadi jangan dibawa-bawa. Dan kita lihat tadi kalau waktu si pesulap merah sama perisai batin itu, kita lihat ya, si pesulap merah akhirnya membuktikan sendiri kalau itu gagal, itu nggak bisa, itu bohong. Kenapa kok yang lain bisa? Karena kalau kalian sadar yang dibawa sama si perisai batin itu ya orang-orangnya sendiri. Ya kalau dapat duit ya mereka juga nyicipin, ngerti nggak? Itu orang-orangnya sendiri dibawa dari timnya, kalau dapat duit mereka semua dibagi rata mungkin. Coba kalau ngambil orang comotan pinggir jalan, mungkin ngambil Mas Awi suruh nonjok orang yang punya perisai batin, ya tetap tembus. Karena pertama nggak disugesti, atau mungkin permainan hipnotis di dalamnya gitu ya, anak-anaknya dikasih sugesti yang kuat gitu ya, akhirnya bisa kayak gitu. Tapi kalau orang-orang awam yang udah dari awal nggak percaya, nggak bisa, dan nggak mau, dan emang udah percaya itu bohong-bohongan doang, itu cuman sugesti yang bisa hilang kalau nggak di-repeat terus, ya kan gagal. Semoga di kedepannya akan banyak pesulap-pesulap merah lain gitu ya, yang membongkar oknum-oknum yang menyalahgunakan entertain untuk nyari duit, yang menyalahgunakan kepercayaan orang untuk nyari duit, pokoknya yang ada di jalur yang nggak bener, senggolek detok. Bahkan mungkin El harusnya cerita nih tentang perdukunan. El itu pengalamannya banyak tentang dukun-dukunan gitu loh. Nanti kapan-kapan kita cerita tentang itu. Jadi semoga makin banyak pesulap merah seperti ini ya. Kenapa aku mendukung, kenapa aku setuju? Karena banyak banget orang yang dibohongin gitu loh. Kalau yang bener dukun, punya kesaktian, bisa nyembuhin orang, bisa nemuin barang hilang, bisa ini, bisa itu, kita pasti akan mendukung. Dan kalau kalian sadar, orang-orang yang kayak gitu tuh nggak gila popularitas, nggak gila diomong-omongin orang, nggak nyari duit, ya emang full membantu. Tapi oknum-oknum yang nyari duit ini yang biasanya ya-yaan, rak sopan, rak ditoto. Kalau menurutku pribadi ya, orang kayak aku bisa menganggap itu lucu-lucuan. Mungkin orang satu kampungnya Mbak Casey belum tentu menganggap itu lucu-lucuan, tapi menganggap itu beneran gitu loh. Ngerti kan? Jadi semoga dengan adanya pesulap merah ini, banyak orang yang mungkin dulu pernah dikibulin dengan dukun-dukun gadungan ini semoga sadar gitu ya, dan ngasih tahu teman-temannya atau tetangganya atau bahkan saudaranya kalau ini ada yang salah gitu loh, ini ada yang bener, dukun beneran, ada yang enggak gitu loh. Orang kabeh dukun terus kabeh sing diundang syekh bertameng agama itu terus sakti gitu loh, ada yang enggak, buktinya tuh Leo Samsudin. Ya semoga makin banyak pesulap merah dan membongkar aksi-aksi kebohongan yang berkedok agama dan mencari cuan ini. Semoga biar kalian atau saudara-saudara kalian, keluarga kalian dimanapun kalian berada itu bisa sadar gitu ya, nggak tertipu lagi sama orang-orang atau oknum-oknum seperti ini. Kalau ditanya Mbak Adel, percaya nggak dukun? Kalau aku 50-50, bisa percaya bisa nggak? Satu lagi teman-teman, ini yang harus kalian ingat biar nggak salah kaprah ya, wah berarti Mbak Adel musyrik dong, nggak. Ada banyak hal yang nggak bisa kita jelaskan tapi nggak bisa kita salahin juga. Apalagi di masalah perdukunan ini, hanya orang-orang yang sudah pernah melalui, sudah pernah merasakan langsung yang bakal paham. Gitu aja konten kali ini. Semoga kalian bisa berpikir ya dengan adanya konten ini, dengan adanya konten-konten orang tentang perdukunan, tentang pesulap merah yang makin banyak podcastnya di mana-mana. Kalian bisa lihat langsung. Kalian semoga belajar dari situ, bisa ngasih tahu saudara-saudara kalian yang ada di kampung halaman gitu ya, biar nggak terlalu percaya sama yang kayak gini-ginian. Gitu aja sih. Semoga bermanfaat videonya. See you on the next video. Bye.